Kita akan belajar matematika kelas 10 yaitu mengenai grafik pertidaksamaan dua variabel. Nah, sebelumnya kita harus pahami bagaimana sih bentuk umum dari pertidaksamaan dua variabel. Nah, di sini bentuk umumnya untuk persamaan linier itu adalah AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C, dengan tanda pertidaksamaannya berganti untuk lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Nah, ini untuk yang pertidaksamaan linier. Untuk pertidaksamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah CXY tambah DY tambah E lebih dari atau sama dengan 0. Dengan tanda pertidaksamaannya juga berubah untuk lebih dari atau sama dengan, lebih dari, kemudian kurang dari atau sama dengan, dan kurang dari. Nah, di sini perlu kita ingat untuk menggambar grafik pertidaksamaan itu menggunakan tanda lebih dari dan kurang dari. Garis pembatasnya merupakan garis putus-putus jika dia tidak ada sama dengan. Nah, kalau misalkan pertidaksamaannya menggunakan lebih dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan, maka garis pembatasnya berupa garis penuh. Nah, di sini kita akan pelajari pembahasan soal-soal bagaimana untuk menggambar grafik pertidaksamaan. Untuk dia pertidaksamaan linier, di sini soalnya tentukanlah daerah himpunan penyelesaian 2x ditambah 3y kurang dari 6. Nah, di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan itu adalah menentukan dua titik potong. Ya, nah di sini titik potong yang kita ambil adalah titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian baru kita gambar ke dalam koordinat kartesius dan membuat garis dari fungsinya dan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, yang pertama kita tentukan ya, yang pertama itu adalah menentukan titik potong. Kita singkat tipot pada di sini yang pertama pada sumbu X. Untuk menentukan titik potong pada sumbu X itu artinya kita masukkan Y sama dengan 0 ke dalam pertidaksamaan ini. Nah, kita ubah itu dalam bentuk persamaan dulu, yaitu di sini 2x ditambah 3y sama dengan 6. Maka untuk y sama dengan 0 ini menjadi 2x tambah 3 kali 0. Kita substitusikan sama dengan 6. Maka kita peroleh di sini 2x sama dengan 6, x sama dengan 6/2 yaitu 3. Maka titik potong pada sumbu X itu adalah 3,0. Kemudian pada sumbu Y, berarti pada sumbu Y itu artinya X sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan ke dalam persamaannya menjadi 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, ini kita peroleh 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 6/3 yaitu 2. Maka titik potongnya itu adalah 0,2. Nah, selanjutnya itu kita gambar ke dalam koordinat kartesius untuk titik-titik koordinatnya. Nah, di sini untuk 3,0 itu bertepatan di sini. Kemudian untuk 0,2 dia di sini. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, di sini karena tidak ada tanda sama dengan, berarti garis dari fungsinya itu adalah garis putus-putus. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan garisnya, maka kita sekarang menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Salah satu cara untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, jadi di sini kita harus pahami ada dua daerah yang dibagi oleh garis ini, yaitu daerah ini atas, kemudian daerah yang ini di bawah dari garis. Nah, kemudian kita perhatikan di sini langkah pertama untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian adalah menguji titiknya. Jadi menguji titiknya di sini kita ambil salah satu titik pada tiap daerah. Kemudian kita masukkan, kita substitusikan koordinat x, y-nya itu ke dalam pertidaksamaan. Nah, jika yang memenuhi pertidaksamaan ini itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Misalnya di sini kita ambil adalah titik ini, yaitu 0,1. Untuk 0,1 maka ini kita masukkan 2 kali 0 ditambah 3 kali Y, 3 kali 1 ya, kurang dari 6. Maka ini hasilnya adalah 3 kurang dari 6. Ini memenuhi atau dia benar. Nah, kalau misalkan kita uji dia di sini di atas dari garis yaitu 0,3. 0,3 maka nilainya menjadi
2 kali 0 ditambah 3 kali 3 kurang dari 6. Ini 9 kurang dari 6. Pernyataan ini salah. Maka yang di sini yang daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang di bawah. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya, atau ini yang kita arsir. Nah, inilah yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian, atau yang kita singkat dengan DHP, ya, DHP. Nah, langkah lain untuk menentukannya pada pertidaksamaan linier itu adalah dengan melihat koefisien dan perkalian dari koefisien Y dan tanda pertidaksamaan. Jadi di sini kita perhatikan koefisiennya itu bernilai 3, artinya bertanda positif. Kemudian kita kalikan dengan tanda pertidaksamaan. Jika pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan, maka ini bernilai negatif. Kemudian kalau dia lebih dari dan lebih dari atau sama dengan, maka ini bernilai positif. Maka untuk kasus kita yang pertama, di sini tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka itu bernilai negatif, ya. Kemudian positif kali negatif itu bernilai negatif. Artinya kalau negatif itu berada, jika hasil perkaliannya negatif, maka itu di bawah kurva atau di bawah garis, ya. Kemudian kalau dia positif berarti itu di atas garis. Nah, ini untuk cara cepatnya. Maka dia di sini, jika ini garisnya, maka di bawah itu adalah, kita lihat aja, atas berarti yang kita lihat berdasarkan vertikalnya ini ke atas. Kemudian yang di bawah garis berarti yang ini vertikalnya di bawah. Maka di sini negatif itu berada di bawah dari si garis. Nah, sesuai ya dengan cara yang pertama dan cara yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua kita lanjut. Tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari 3Y dikurang 5Y kurang dari atau sama dengan 15. Nah, sama seperti pada soal yang pertama, kita untuk menentukannya ini kita tentukan dulu dua titik potong pada sumbunya. Ya, untuk yang pertama titik potong, ya, titik potong pada sumbu. Untuk dia pertama pada sumbu X, maka pada sumbu X itu Y bernilai 0, maka kita peroleh dia adalah 3X dikurang 5 kali 0 sama dengan 15. Maka ini 3X sama dengan 15, X sama dengan 5. Kemudian pada sumbu Y itu syaratnya adalah X sama dengan 0. Maka kita substitusikan 3 kali 0 dikurang 5Y sama dengan 15. Maka ini negatif 5Y sama dengan 15, Y sama dengan min 3. Nah, di sini koordinatnya adalah 5,0 dan yang ini koordinatnya adalah 0, minus 3. Nah, kita masukkan titik potongnya ke dalam koordinat kartesius. Nah, di sini dia ya. Nah, di sini 0, min 3 itu titiknya adalah ini. Kemudian 5,0 titiknya adalah yang ini. Kemudian kita hubungkan. Nah, garis yang kita tentukan di sini itu adalah garis penuh. Kenapa? Karena ada tanda sama dengannya. Nah, sekarang kita mau menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita pakai cara yang kedua pada soal yang pertama, yaitu lihat perkalian koefisien Y dan perkalian tanda pertidaksamanya. Di sini koefisien Y bernilai negatif, yaitu negatif 5. Kita kalikan dengan tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan, itu bernilai negatif. Negatif dikali dengan negatif itu adalah positif. Artinya kalau positif itu berada daerah himpunan penyelesaian itu di atas dari garis. Maka di atas garis itu adalah, kita lihat secara vertikalnya, berarti ini dia daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini yang kita sebut dengan daerah himpunan penyelesaian. Oke, nah untuk yang selanjutnya, untuk soal yang ketiga kita memiliki soal tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih dari atau sama dengan 2X dikurang 4. Nah, di sini kita tentukan dulu
titik potongnya. Nah, untuk di sini titik potong ya pada sumbu X, yaitu kita peroleh Y sama dengan 0. Maka tandanya menjadi 0 sama dengan 2X dikurang 4. Nah, ini kita pindahkan ya, min 4 pindah ke kiri menjadi positif 4. Maka di sini kita ubah posisi ya, X sama dengan 2. 4/2. Untuk dia pada sumbu Y, maka syaratnya adalah X sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 2 kali 0 dikurang 4, maka Y sama dengan negatif 4. Di sini koordinatnya adalah 2,0, ini koordinatnya adalah 0, negatif 4. Ya, kita masukkan ke dalam koordinat kartesiusnya jadi seperti ini. Oke, 0, negatif 4 dia di sini. Kemudian 2,0 dia di sini. Daerah himpunan penyelesaiannya kita lihat Y itu bernilai positif 1 ya. Jika tidak ada angka di sini, anggap aja ini 1. Berarti bernilai positif, tanda pertidaksamaan bernilai positif, maka perkaliannya adalah positif. Positif berarti di atas. Nah, kita lihat secara vertikal di atas itu adalah ini. Maka ini dia yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya, DHP-nya. Nah, kita sekarang masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Untuk menentukan garis atau kurva ya, kurva dari pertidaksamaan kuadrat itu juga sama dengan yang dia pertidaksamaan linear. Yang pertama itu langkahnya adalah menentukan titik potong pada yang pertama sumbu X, kemudian itu sumbu Y. Nah, untuk menentukannya itu kita substitusikan pada sumbu X, itu syaratnya adalah Y sama dengan 0. Oke, maka ini kita substitusikan, kita ubah dulu ke dalam persamaan, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4. Maka ini kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4. Kita ubah posisi, X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0, maka X kuadrat sama dengan 4. X sama dengan positif negatif dari akar 4, yaitu positif 2 atau negatif 2. Maka koordinatnya ini adalah 2,0 dan yang ini adalah min 2,0. Kemudian untuk sumbu Y itu syaratnya adalah X sama dengan 0. Maka kita peroleh Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4. Maka kita peroleh ini Y sama dengan negatif 4. Maka koordinatnya adalah 0, negatif 4. Nah, untuk langkah kedua itu menentukan titik puncak. Nah, di sini rumus dari titik puncak itu adalah min B per 2A, D per min 4A. Maka kita tentukan untuk dia nilai B, A, dan D-nya dulu. Nah, kita lihat fungsinya itu adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 4. Maka di sini untuk menentukan nilai B, A ya, berarti kita lihat dari fungsinya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, kalau tidak ada di sini angka, maka dianggapnya 1, maka bernilai 1. Kemudian B-nya itu adalah koefisien dari si X. Di sini tidak ada koefisien X tampak ya, maka artinya di situ nilai B-nya adalah 0. Karena 0 kali X adalah 0. Kemudian C itu adalah konstantanya. Maka di sini konstantanya itu bernilai negatif 4. Nah, kita masukkan ke dalam nilainya, maka kita peroleh di sini untuk dia min B per 2A yaitu min 0 per 2 kali 1, maka kita peroleh ini adalah 0. Untuk dia D per min 4A, D itu adalah rumusnya B kuadrat dikurang 4AC per min 4A ya. Kita masukkan nilai ABC nya, B kuadrat adalah 0 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali C nya min 4 per min 4A ya, min 4 kali A nya 1. Maka ini sama dengan 16 ya, 0 ditambah 16 per
min 4. Maka ini kita peroleh itu adalah negatif 4. Maka koordinat titik puncaknya itu adalah 0, negatif 4. Maka kita peroleh, kita masukkan ke dalam garisnya di sini itu adalah 0, min 2,0, kemudian 2,0, kemudian 0, min 4. Di sini titik puncaknya sama dengan titik potong pada sumbu Y-nya, yaitu sama-sama 0, min 4. Maka kita tarik garis. Nah, kita lihat di sini, jika A-nya bernilai positif, ya, A bernilai positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Jika A-nya dia negatif, maka dia ini terbuka ke bawah. Maka ini terbuka ke atas, kita tarik ini. Garis kurva yang kita peroleh itu adalah garis putus-putus, karena pada pertidaksamaannya itu tidak ada tanda sama dengan, hanya lebih dari, maka dia adalah garis putus-putus seperti ini. Ini kemudian setelah kita menentukan titiknya dan kurvanya, sekarang kita mau menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan menguji pada daerah yang dibagi. Nah, di sini pada kurva ini ada dua daerah yang dibagi oleh kurvanya, yaitu yang di dalam kurva, yaitu ini, ya, kemudian yang di luar kurva, yaitu ini. Oke, nah kita uji titiknya. Untuk yang di luar kurva, kita ambil titiknya itu adalah di sini min, ya, 0, minus 5, ya, di sini. Kemudian untuk yang di dalam kurva kita pakai titiknya adalah 0, minus 2. Kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan. Y-nya adalah min 5 lebih dari X kuadrat. 0 kuadrat dikurang 4. Kita peroleh sini adalah min 5 lebih dari min 4. Pernyataan ini bernilai salah. Berarti yang salah itu bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita uji untuk nilai yang ini. Itu adalah 0, min 2. Maka Y-nya itu pada pertidaksamaannya min 2 lebih dari X kuadrat. 0 kuadrat dikurang 4. Min 2 lebih dari minus 4. Pernyataan ini bernilai benar. Berarti yang merupakan himpunan penyelesaian itu adalah di dalam kurvanya itu, yaitu ini dia. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian di sini untuk soal yang nomor 5 kita lanjut. Tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih dari X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Sama seperti pada soal nomor 4, kita tentukan dulu, ya, titik potong. Titik potong yang pertama yaitu pada sumbu X, yaitu syaratnya Y sama dengan 0. Maka ini kita substitusikan 0 sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Kita ubah posisinya, X kuadrat dikurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Oke, nah untuk menentukan nilai X nya itu adalah dengan cara memfaktorkan, karena ini adalah persamaan kuadrat, ya. Maka kita faktorkan itu menjadi, ya, ini karena X nya ini bernilai 1, maka kita buat seperti ini pertama. Kemudian kita lihat, kita ambil dua angka yang kalau kita kali itu adalah positif 2, kalau kita jumlah itu adalah negatif 3. Angka yang kita peroleh itu adalah negatif 2 dan negatif 1, ya. Negatif 2 kali negatif 1 adalah 2, negatif 2 tambah negatif 1 adalah negatif 3. Maka di sini kita peroleh ada 2, X dikurang 2 sama dengan 0, atau dia X dikurang 1 sama dengan 0. Maka di sini peroleh X-nya sama dengan 2, ini X-nya sama dengan 1. Maka koordinat titik potong, ya, pada sumbu X itu adalah 2,0 dan 1,0. Nah, selanjutnya dia itu pada sumbu Y, kita tentukan titik potongnya, yaitu dengan syarat X sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 tambah 2. Maka kita peroleh Y-nya adalah 2, ya. Maka di sini koordinatnya adalah 0,2. Oke, nah selanjutnya kita tentukan titik puncaknya, ya. Untuk yang kedua, titik puncak yang memiliki rumus min B per 2A, D per min 4A. Maka di sini untuk dia
pada persamaan ini kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, di sini Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Maka nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat bernilai 1, B itu adalah koefisien X bernilai minus 3, C itu adalah koefisien konstanta yaitu bernilai 2. Maka kita masukkan nilainya di sini untuk min B per 2A. Maka ini sama dengan minus B-nya bernilai minus 3, A-nya bernilai 1, 2 kali 1, maka ini kita peroleh 3 per 2 ya. Kemudian untuk dia D per min 4A, yaitu dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Maka ini adalah B kuadrat min 3 dikuadratkan dikurang 4 kali A-nya 1 ya, C-nya 2 per min 4 kali A-nya 1. Maka ini kita peroleh ini 9 dikurang 8 per min 4. Maka ini adalah bernilai 1 per min 4 atau min 1 per 4. Maka koordinat titik puncaknya itu adalah 3 per 2, negatif 1 per 4. Oke, nah selanjutnya kita masukkan ke dalam koordinatnya. Untuk dia 2,0 di sini ya, kemudian untuk 1,0 dia di sini. Titik potong pada sumbu Y itu adalah di sini 0,2. Kemudian 3 per 2 ya di sini 3 per 2. Kemudian min 1,4 kira-kira di sini. Nah, inilah adalah titik puncaknya. Di sini kurvanya terbuka ke atas karena A-nya bernilai 1. Maka kita gambar dia seperti ini. Nah, di sini ya, ini ada kurangnya, ini ada sama dengannya. Itu merupakan garis penuh karena pertidaksamanya itu adalah Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita bagi dulu. Untuk yang dalam kita uji titiknya itu adalah yang 0,0, yang lebih gampang aja. Untuk dia 0,0. Kemudian yang di luar ya, yang di dalam kita uji aja titiknya yang 0,3. Kita ambil yang paling kecil aja, yaitu 0,3. Nah, kita masukkan nilainya, ini Y-nya 0 lebih dari atau sama dengan 0 kuadrat dikurang 3X tambah 2. Maka 0 lebih dari atau sama dengan positif 2. Pernyataan ini bernilai salah ya, karena 0 itu kurang dari atau sama dengan 2. Nah, kemudian yang ini Y-nya sama dengan 3 lebih dari atau sama dengan 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 tambah 2. Maka 3 lebih dari atau sama dengan 0 kurang 0 tambah 2 adalah 2. 3 lebih dari atau sama dengan 2. Pernyataan ini bernilai benar. Maka di sini yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang di dalam ini ya, sesuai dengan yang kita uji. Jadi ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Ini adalah bagian yang diarsir. Oke, demikian untuk grafik dari pertidaksamaan dua variabel, baik itu linear dan kuadrat. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.